Pantologi birokrasi adalah kajian atau studi tentang berbagai aspek negatif, kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam sistem birokrasi. Kemudian pantologi birokrasi itu membahas hal-hal seperti korupsi, nepotisme, lambatnya pelayanan, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya akuntabilitas. Kemudian tujuannya agar birokrasi bisa dikenali dan diperbaiki demi terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, bersih, dan melayani rakyat. Berikut adalah jenis-jenis patologi birokrasi. 1. Aturan yang ribet. 2. Korupsi dan pungli. 3. Nepotisme dan kolusi. 4. Buronan dan tidak efisiensi. 5. Pelayanan tidak adil. 6. Tumpang tindih tugas. 7. Penyalahgunaan jabatan. 8. Kaku dan tidak mau berintegrasi. 9. Sikap arogan. Ciri patologi birokrasi yaitu 1 adalah pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, yang kedua adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga itu prosedur yang berbelit-belit dan lambat, yang keempat ada pelayanan publik yang tidak efisien dan membingungkan, yang kelima adalah konflik kepentingan dan korupsi. Sekian. Peran-peran utama dalam mengatasi patologi birokrasi. Yang pertama, pemerintah atau pimpinan instansi. Peran menjadi motor reformasi birokrasi. Langkah membangun sistem kerja yang transparan, membuat regulasi anti korupsi dan memberi teladan integritas. Yang kedua, pegawai birokrasi. A. Peran pelaksana kebijakan yang langsung berhadapan dengan publik. B. Langkah bekerja profesional, disiplin, tidak menyalahgunakan wewenang dan berorientasi pada pelayanan publik. Yang ketiga, masyarakat. A. Peran pengawas eksternal birokrasi. B. Langkah memberikan kritik, masukan, dan laporan terhadap penyimpangan birokrasi melalui saluran resmi. Upaya perbaikan patologi di Indonesia meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta pengembangan fasilitas dan teknologi laboratorium modern seperti digital patologi. Standarisasi prosedur dan akreditasi laboratorium juga penting untuk menjaga kualitas hasil diagnostik. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi dan pendanaan diperlukan agar layanan patologi tersebar merata termasuk ke wilayah kecil. Selain itu, edukasi tentang pentingnya pemeriksaan patologi dan pengembangan riset di bidang ini akan membantu meningkatkan layanan diagnostik dan secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah ini, kualitas patologi di Indonesia diharapkan semakin baik dan dapat menunjang sistem kesehatan secara efektif. Contoh lokal di Kalimantan Tengah. Masih sering terjadi misalnya nepotisme dalam penempatan pejabat, korupsi anggaran pembangunan, dan proses perizinan yang ribet plus ada pungutan liar. Kondisi ini bikin pelayanan publik jadi lambat dan masyarakat makin nggak percaya sama pemerintah. Penyebab terjadinya patologi birokrasi. 1. Struktur birokrasi yang kaku. 2. Budaya birokrasi yang kurang sehat, seperti adanya budaya feodal, senioritas, dan penisme dalam birokrasi. Dan ketiga, sumber daya manusia yang lemah, seperti potensial predator rendah, kurang profesional, dan kurang berintegritas. 4. Sistem pengawasan lemah. Dan 5. Kurangnya akuntabilitas, seperti informasi publik sulit diakses. Terus aparatur cenderung menyembunyikan kesalahan atau penyalahgunaan wewenang. Dan yang keenam, pengaruh politik. Intervensi politik dalam birokrasi, misalnya jabatan diberikan karena kedekatan politik, bukan kemampuan. Dan birokrasi juga sering dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu. Sekian, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu contoh nyata dari patologi birokrasi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu prosedur yang berbelit-belit. Contoh nyatanya yaitu pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB, atau sekarang disebut dengan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kemudian yang kedua yaitu pungutan liar atau pungli.
Contoh nyatanya yaitu pembuatan atau perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM dan KTP atau KK. Yang ketiga yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, contoh nyatanya yaitu kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Kemudian rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai BUMN. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik dampak patologi birokrasi. Dampak patologi birokrasi ini bagi masyarakat itu sangat luas, di mana birokrasi yang seharusnya menjadi wadah untuk pelayanan publik justru berubah menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Berikut adalah beberapa dampak dari patologi birokrasi bagi masyarakat. Yang pertama itu adalah pelayanan publik yang lambat. Masyarakat harus menunggu dalam waktu yang cukup lama hanya untuk sekedar seperti mengurus administrasi seperti pembuatan KTP, izinan usaha, atau bantuan sosial. Lalu selanjutnya ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini bisa kita bilang kayak orang dalam, biasanya dapat akses lebih cepat ketika berurusan ke pemerintah. Sedangkan masyarakat kecil sering tersisih ataupun mendapat pelayanan yang lambat dari pemerintah. Selanjutnya yang terakhir adalah menurunnya kepercayaan publik. Masyarakat jadi apatis dan tidak percaya lagi kepada pelayanan pemerintah, atau bisa saja menimbulkan ketidakpuasan hukum dan aturan yang dilakukan oleh masyarakat ke pemerintah. Pesan moral, patologi birokrasi bukan hanya masalah pemerintah, tetapi juga masalah kita semua sebagai warga bangsa. Jika birokrasi dipenuhi praktik tidak sehat seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat luas. Oleh karena itu, kita harus berani bersuara, bersikap jujur, dan menolak budaya asal bisa atau uang pelicin yang justru memperparah birokrasi. Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan dengan menanamkan nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Kita bisa membantu menciptakan birokrasi yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Birokrasi yang sehat adalah fondasi bagi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.